Selamat pagi Bu Erika dan teman-teman semua. Kami dari kelompok fans ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kami yaitu yang pertama ada Gamas Cahya Ramadan, yang kedua Marcelino Dobri, yang ketiga saya sendiri Misal Ardian, yang keempat Wahyu Pratama. Yang pertama ada geografikal. Geografikal yaitu ada dua. Yang pertama, sepatu Vans awalnya berkembang di negara Amerika. Perkembangan ini didasari oleh sebuah kultur di daerah California. Karena anak muda di California tersebut suka bermain skateboard, oleh karena itu Vans membuat sepatu untuk bermain skateboard. Terus yang kedua, bahan yang digunakan oleh Vans ini kuat, ringan, dan fleksibel, sehingga dapat menunjang aktivitas anak di daerah California tersebut. Next. Dan yang kedua ada demografik. Demografik yaitu ada 4. Yang pertama, untuk demografik dalam segi gender, Vans menyediakan produk untuk pria, wanita, dan anak-anak dalam berbagai ukuran, bentuk, serta motif. Yang kedua, sepatu Vans ini biasanya digunakan oleh generasi Y dan Z untuk menunjang aktivitas mereka sekaligus juga sebagai pelengkap outfit. Yang ketiga, karena sepatu ini memiliki harga menengah ke atas, maka hampir setiap lapisan sosial bisa memiliki produk Vans ini. Yang keempat, tapi untuk saat ini sepatu ini kebanyakan digunakan oleh anak remaja karena selain bahan dan material yang kuat, selain itu juga nyaman digunakan. Next. Psikografik yaitu ada 5. Yang pertama, sepatu Vans ini kebanyakan digunakan untuk orang yang suka bermain sepeda BMX dan skateboard. Kedua, tujuan orang membeli Vans yaitu karena harga menengah ke atas dan cukup terjangkau, mudah didapatkan, dan cocok digunakan untuk style outfit saat ini. Yang ketiga, nilai produk Vans memiliki jahitan yang kuat dan rapi. Selain itu, untuk sol sepatunya mereka juga menggunakan karet yang berkualitas tinggi. Yang keempat, lifestyle yaitu desain Vans memungkinkan para konsumennya mengekspresikan diri mereka masing-masing. Maka tidak heran jika Vans mengadakan kolaborasi dengan brand-brand tertentu agar bisa masuk ke semua bidang seperti musik, seni, olahraga maupun budaya. Strata sosial yaitu sepatu Vans ini bisa dibilang netral karena harganya menengah ke atas, jadi tidak ada strata sosial yang spesifik. Next. Psikologikal. Untuk konsumen Vans ini rata-rata memiliki kepribadian yang bebas, santai, dan kreatif. Karena Vans memiliki motif dan tema yang sangat banyak, sehingga memudahkan konsumen untuk mencari sepatu sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, sepatu Vans ini banyak digunakan oleh kalangan remaja karena modelnya yang timeless dan juga ada beberapa model yang terbaru atau kekinian. Yang ketiga, bagi para konsumen yang memakai produk ini akan meningkatkan rasa percaya dirinya karena sepatu ini dipakai dan juga modelnya yang sangat simple namun tetap bagus dilihat.
enak dilihat. Next. Behavioral, yaitu ada dua. Yang pertama, produk Vans ini yang memiliki harga tinggi, di mana produk ini biasanya dipakai oleh kalangan menengah ke atas. Yang kedua, tetapi untuk kualitas yang ditanya pastinya sangat bagus. Berikut adalah produk Vans dengan harga tinggi. Next. Segmentation persona. Background. Yang pertama ada background, seorang mahasiswa fashionable, yaitu seorang mahasiswa saya sendiri, misal Ardian, dan saya suka berpenampilan fashionable. Yang kedua ada profil saya, misal Ardian, seorang mahasiswa asal Malang yang hobi mengoleksi sepatu dengan brand Vans, dan saya juga sangat suka sekali mengoleksi sepatu-sepatu Vans, dan koleksi saya juga lumayan udah banyak, yang termasuk juga produk Vans yang kolaborasi dengan brand-brand yang lain, contohnya kayak seni, budaya, kayak gitu. Terus kesan-kesan saya yaitu sepatu Vans memiliki harga yang cukup terjangkau dan dengan kualitas yang bagus membuat sepatu Vans lebih tahan lama, dan kalau dipakai itu sangat enak banget dan awet juga. Manfaat dan tujuan saya memakai sepatu Vans dengan gaya yang fashionable dan harga terjangkau. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Positioning dari brand Vans, yaitu pada bagian perceptual map of price and quality. Bersama saya, Marcelino Dobry. Yang pertama, untuk kami, Vans ini kami sandingkan dengan dua produk yang berbeda, yaitu Converse dan Ventela. Untuk Converse, kami tempatkan di bagian high quality dan high price. Mengapa? Karena Converse itu memiliki produk yang baik dan juga nyaman, tapi harganya di atas produk Vans seperti produk One Star dan 70s. Lalu untuk produk Ventela, untuk produk Ventela ini kami tempatkan di low price dan low quality. Mengapa kami tempatkan di low price dan low quality? Karena Ventela ini termasuk golongan harga yang murah, sekitar 200.000, dan juga untuk kualitasnya terbilang cukup jauh di bawah Vans dan Converse. Misalnya sol sepatu yang keras dan lama-kelamaan jika digunakan tidak senyaman produk Vans dan produk Converse. Selanjutnya untuk Vans, Vans ini sepatunya cukup nyaman karena solnya empuk dan juga memiliki kualitas bahan yang sangat bagus. Dan juga Vans ini dikenal tahan lama produknya. Untuk harga, Vans dan Converse ini cukup dibilang cukup jauh, bisa dibilang cukup jauh. Untuk tipe yang sama dengan Converse yang 70s atau Converse One Star, dibandingkan dengan Converse yang old school, memiliki kisaran harga atau selisih harga sekitar 200-300 ribu. Misalnya Converse tadi itu harganya sekitar 800-900 ribu rupiah. Untuk Vans yang tipe old school itu dibanderol dengan harga 500-700 ribu rupiah. Oleh karena itu, kelompok kami menempatkan Converse
itu di bagian high price dan high quality, sedangkan Vans di bagian low price dan high quality. Next. Nah, untuk value proposition ada 4 poin di sini, yaitu harga produk yang cukup terjangkau, yaitu menengah ke atas. Lalu yang kedua, desain yang sederhana tetapi memiliki ciri khas yang tersendiri. Yang ketiga, model sepatu yang timeless atau tak termakan zaman. Yang keempat, model sepatu ini sangat cocok dengan outfit remaja atau anak muda saat ini. Next. Nah, ini adalah tabel point of parity dan point of difference. Untuk brandnya Vans, Converse, dan Ventela. Points of parity. Produk rata-rata sneakers yang dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, cocok untuk outfit saat ini, terutama bagi anak muda zaman sekarang. Yang ketiga, memiliki kualitas yang tidak terlalu jauh berbeda. Selanjutnya, untuk points of difference. Untuk Vans ya, desain yang simple namun tetap enak dipandang. Yang kedua, harga menengah ke atas dan cukup terjangkau. Selanjutnya, Converse, desain yang timeless. Yang kedua, banyak digunakan sebagai sepatu sekolah. Contohnya saya waktu SMP itu banyak teman saya itu yang memakai sepatu Converse. Yang ketiga, Ventela, produknya produk lokal, harganya cukup terjangkau dibandingkan yang lain. Jadi selisihnya itu cukup banyak, sekitar 600 ribuan atau 500 ribuan dibandingkan Vans dan Converse. Next. Diferensiasi tangibles. Ada 2 poin. Bahan Vans itu bahan baku dasar dalam membuat sepatu Vans ini memiliki kualitas yang baik sehingga awet dan kuat saat digunakan. Terlebih lagi untuk aktivitas di luar rumah, sepatu Vans memang sangat awet dan kuat. Yang kedua, Vans mengandalkan bahan Duracap. Apa itu bahan Duracap? Duracap itu adalah semacam karet vulcanized yang menempel pada bagian belakang kanvas, sehingga sneakers Anda tidak mudah sobek, bolong atau melar, terutama pada bagian jempol kaki. Next. Nah, poin yang ketiga, memiliki desain sepatu yang bermacam-macam dan tersedia untuk semua kalangan, baik pria, wanita, maupun anak-anak. Nah, ini adalah contohnya sepatu Vans yang old school dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya ada diferensiasi tak berwujud. Meskipun harga menengah ke atas dan cukup mudah dijangkau oleh semua kalangan, tetapi kualitas yang diberikan oleh Vans itu tidak sembarangan. Vans selalu memperhatikan mutu dan kualitas bahan dari sepatu buatannya supaya tetap awet, kuat, dan tidak gampang rusak. Next. Selanjutnya, Vans memperkerjakan karyawannya dengan pelatihan khusus supaya dalam memproduksi produk mereka hasilnya terlihat rapi dan bagus serta presisi, sehingga menimbulkan kesan nyaman dan percaya diri bagi para penggunanya atau bagi para konsumennya. Next. Nah, diferensiasi produk 2, 3, dan 4. Kelompok kami memposisikan Vans sebagai sepatu atau sneakers yang nyaman serta awet dipakai. Produk Vans awalnya dibuat untuk pecinta skateboard dan BMX di negara California sana. Sekarang berkembang menjadi lebih luas. Produk sneaker Vans sekarang menjadi lebih kreatif dan inovatif, berkembang sejalan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang kedua, Vans memiliki motif dan bentuk yang sederhana, namun tetap simpel dan memiliki ciri khas yang bersifat timeless.
Yang ketiga, harga yang dipatok fans yaitu menengah ke atas, sesuai dengan tipe dan model yang ditawarkan. Jadi fans itu memiliki tipe sepatu atau signaturenya tersendiri. Jadi kalau orang lain melihat itu sudah pasti tahu bahwa itu adalah sepatu fans. Next. Nah, untuk pemosisian strategi, fans sering melakukan kolaborasi dengan brand lain seperti Fear of God, Antisocial Social Club, Supreme, dan lain-lain agar mengikuti mode dan tak terkesan ketinggalan zaman, serta menambah variasi atau motif baru dari model-model yang sebelumnya, sehingga menjadikan fans ini lebih segar. Untuk kolaborasi ini, fans membandrol harga sepatunya menjadi lebih mahal. Nah, ini di bawah ada contoh produk fans dengan kolaborasi. Yang di kiri itu Supreme, yang di bawah itu Fear of God, dan yang sampingnya itu kolaborasi juga. Next. Nah, untuk diferensiasi layanan, konsumen fans bisa melakukan konsultasi dan berinteraksi dengan karyawan fans yang ramah, seperti bertanya produk mana yang cocok digunakan, produk mana yang enak. Jadi konsumen itu merasa bahwa fans ini memberikan pelayanan yang baik saat membeli produk di fans. Yang kedua, fans juga memiliki toko online di mana konsumen bisa membeli dengan hanya mengakses aplikasi atau website resmi dari fans. Nah, itu di bawah ada foto website resmi dari fans. Next. Berikutnya, diferensiasi personal. Fans memiliki karyawan dengan skill atau kemampuan yang terlatih. Selain itu, fans juga memiliki karyawan yang berpenampilan menarik serta pelayanannya di vendor yang sopan dan ramah. Jadi sehingga pembeli itu merasa lebih nyaman dan lebih santai dalam membeli produk fans. Jadi lebih puas konsumennya. Next. Berikutnya, diferensiasi citra. Fans membangun citra sebuah brand dengan gaya yang sporty dan fashionable. Citra sport yang melekat pada produk fans dikarenakan fans awalnya dibuat untuk bermain skateboard. Fans sendiri pun awalnya juga mendesain produk mereka untuk menunjang aktivitas pemain skateboard. Dan juga desain produk yang dibuat memang sangat keren dan harga yang relatif terjangkau untuk anak-anak muda zaman sekarang. Next. Diferensiasi saluran. Fans menekan banyak keunggulan bersaingnya pada produk yang berkualitas dengan inovasi yang terbaik dan harga yang terjangkau, serta target pasar yang baik sehingga fans banyak digemari oleh banyak kalangan dan memiliki pamor di dunia fashion. Selanjutnya, fans juga memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Seperti di masa pandemi ini, fans melakukan optimasi bisnisnya dengan melalui kerjasama Jet Commerce, perusahaan yang membantu fans dalam aktivitas bisnis online selama masa pandemi saat ini. Next. Nah, sekian dari tema positioning fans kali ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gamas. Berikutnya kembali dengan saya, Gamas Ramadan. Saya akan menjelaskan setting produk strategi. Yang pertama adalah core benefit dari produk fans, yaitu kualitas yang bagus, kemudian daya tahan yang kuat, dan juga harga yang cukup terjangkau. Anak muda yang ingin berpenampilan menarik serta memiliki kualitas yang bagus dengan daya tahan yang sangat kuat, fans menawarkan produk mereka dengan varian yang banyak,
kualitas yang bagus serta harga yang cukup terjangkau sesuai dengan tipe masing-masing sepatu. Seperti ada contoh fans yang berkolaborasi itu terbilang harga yang cukup tinggi. Tetapi dengan fans yang original yang biasa bisa tergolong harganya cukup terjangkau. Kemudian fans berfokus pada hobi para pecinta skateboard dan BMX yang mengandalkan ketahanan dari produk mereka. Karena kegiatan skateboard dan BMX tergolong cukup ekstrim, makanya fans membuat produk dengan daya tahan yang kuat saat terjadi benturan atau goresan di arena skateboard maupun BMX. Berikutnya ada generic atau basic produk. Vans merupakan produk sepatu yang berasal dari California, yang memiliki varian produk yang bermacam-macam, dengan motif dan model yang cukup banyak. Serta harga produk mereka juga bermacam-macam sesuai dengan varian tertentu. Sudah sesuai yang saya bilang tadi, seperti varian kolaborasi dan original. Kemudian ada produk yang diproduksi Vans berbeda dengan merek lain, seperti Nike, Adidas, dan New Balance, yang kebanyakan anak muda sering pakai. Jadi sporty yang diangkat oleh Vans ini berbeda dengan sporty produk lain. Kemudian ada expanded produk. Yang pertama, kebanyakan orang beranggapan bahwa Vans hanya memproduksi sepatu saja, tetapi Vans juga memproduksi pakaian, celana, pakaian surfing, papan surfing, dan lain-lain. Selain itu, Vans juga mengembangkan produk mereka dengan cara menggait brand-brand lain supaya konsumen mereka tidak bosan dan lebih variatif. Contohnya di bidang skateboard, Vans menggandeng Tony Stark, dan juga di bidang-bidang lainnya seperti surfing, BMX, dan lain-lain. Kemudian ada augmented product. Untuk Vans kita dapat membelinya melalui official store yang sudah banyak tersebar di Indonesia dan di negara lain juga. Selain itu, pegawai Vans juga ramah dalam memberikan instruksi bagi para customernya tentang produk-produk mereka, seperti produk apa yang cocok dan nyaman dipakai. Vans juga memasarkan produk mereka melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Mengingat bahwa saat ini media sosial sangat besar perannya bagi pemasaran produk. Jadi selain di Twitter, Instagram, dan Facebook, Vans juga memiliki website khusus yang diperuntukkan untuk penikmat sepatu Vans. Selain itu, Vans juga menggunakan public figure Tony Hawk dalam mempromosikan produk mereka. Ini yang sudah saya bilang tadi, salah satunya di bidang skateboard. Potensial produk yang disajikan Vans dibuat sedemikian rupa agar bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Vans menjadikan checkerboard dan klasik old school sebagai produk andalan atau signature mereka. Produk Vans dibuat sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat, sehingga Vans dapat bersaing dengan produk-produk di pasaran. Vans juga melakukan kolaborasi dengan brand lain sehingga Vans dapat menarik minat customer yang lebih banyak.
Tidak hanya atlet-atlet, fans juga berkolaborasi di bidang musik juga. Contohnya di sini kita lihat fans berkolaborasi dengan Seringai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok fans mengucapkan terima kasih.